Pengumuman penting bagi pensiunan, pencairan pesangon pensiunan PNS 2025, pencairan gaji di bulan Agustus, serta kenaikan gaji pensiun di tahun 2025. Sederet informasi terbaru ini kita sampaikan pada hari ini bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak informasi terbarunya. Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru. Bapak Ibu, kabar mengenai potensi pesangon bagi pensiunan aparatur sipil negara (ASN) yang akan purna tugas pada tahun 2025 mencapai 75 juta telah menjadi perbincangan hangat. Angka yang fantastis ini memicu pertanyaan, apakah informasi ini akurat? Siapa saja yang berhak menerima pesangon ini? Serta bagaimana skema pencairannya? Berikut kita kupas tuntas informasi tersebut berdasarkan data dan sumber resmi. Fakta pesangon pensiunan ASN senilai 75 juta rupiah. Yang akan kita bahas di sini mulai dari latar belakang skema baru manfaat pensiun, serta siapa saja yang berhak dan kapan proses pencairannya. Lantas, kapan jadwal dan proses pencairan? Dan dari mana angka 75 juta berasal? Jadi senilai 75 juta akan cair untuk pesangon pensiunan ASN. Mari kita masuk di informasi pertama terkait dengan latar belakang skema baru manfaat pensiunan ASN. Wacana mengenai perbaikan skema pensiun dan kesejahteraan ASN memang telah bergulir dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT Taspen sebagai pengelola dana pensiunan ASN terus berupaya meningkatkan manfaat yang diterima para abdi negara saat memasuki masa purna tugas. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa mulai tahun 2024 hingga 2025 terdapat penyesuaian formula perhitungan manfaat pensiun. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan apresiasi yang lebih layak atas pengabdian ASN selama puluhan tahun. Nah, itu ya. Jadi memang informasi telah beredar menyebutkan bahwa tahun 2024 hingga 2025 akan ada pencairan formula perhitungan manfaat pensiun. Nah, lantas dari mana angka 75 juta berasal? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Angka pesangon hingga 75 juta bukanlah hoax, namun perlu dipahami bahwa jumlah ini tidak berlaku untuk semua pensiunan. Angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa komponen hak yang bisa diterima oleh ASN tertentu yang memenuhi kriteria maksimal. Berdasarkan peraturan yang ada, manfaat yang diterima pensiunan dari Taspen mencakup beberapa hal. Menurut laman resmi PT Taspen, program pensiun terdiri dari tunjangan hari tua atau THT dan pensiun. THT adalah program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Manfaat yang diterima saat pensiun normal adalah gabungan dari beberapa komponen berikut ini. Yaitu yang pertama, angka 75 juta yang ramai dibicarakan merupakan estimasi nilai kumulatif tertinggi yang bisa didapatkan dari kombinasi. Yang pertama terkait dengan tunjangan hari tua atau THT. Ini adalah komponen utama yang jumlahnya sangat bergantung pada masa kerja, golongan atau pangkat terakhir, dan besaran gaji pokok. Semakin lama masa kerja dan semakin tinggi golongannya, semakin besar THT yang diterima. Yang kedua, uang pensiun pertama. Pembayaran gaji pensiun pertama yang terkadang dirapel atau digabungkan dengan THT. Dan ketiga, manfaat lain. Terkadang, pencairan dapat bersamaan dengan tunjangan hari raya atau THR pensiunan atau rapelan kenaikan gaji pensiun jika ada. Sebagai contoh, ASN dengan masa kerja panjang 30-35 tahun, golongan 4 dan riwayat kepegawaian yang baik, misalnya tidak pernah mengambil cuti besar di luar tanggungan negara, memiliki potensi untuk mendapatkan akumulasi manfaat yang mendekati angka tersebut. Lantas siapa yang berhak dan kapan proses pencairannya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Siapa yang berhak mendapatkan pesangon dan kapan proses pencairannya? Untuk memastikan proses klaim berjalan lancar,
Pada tahun 2025, para calon pensiunan harus memenuhi beberapa kriteria utama. Ada syarat penerima yang harus Bapak Ibu ketahui, yaitu yang pertama, ASN yang memasuki batas usia pensiun atau BUP antara Januari hingga Desember 2025. Kemudian yang kedua, telah melengkapi seluruh dokumen administrasi kepesertaan di PT Taspen. Ketiga, tidak memiliki tanggungan atau kewajiban finansial yang belum diselesaikan dengan negara, seperti pinjaman yang belum lunas. Nah, kemudian, sesuai standar layanan PT Taspen, proses klaim umumnya memakan waktu yang relatif cepat jika semua dokumen lengkap dan valid. Dan bagaimana dengan waktu proses, jadwal dan proses pencairan? Bapak Ibu, sesuai standar layanan PT Taspen, proses klaim umumnya memakan waktu yang relatif cepat jika semua dokumen lengkap dan valid. Kemudian berkaitan dengan waktu proses, klaim dapat diproses dalam hitungan hari kerja setelah surat keputusan atau SK pensiun resmi diterima oleh PT Taspen. Kemudian terkait dengan pencairan akan dilakukan otomatis untuk mempermudah layanan. PT Taspen telah bekerjasama dengan Bank BUMN yang bergabung dalam Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Manfaat akan ditransfer langsung ke rekening bank pensiunan yang telah terdaftar. Nah, kemudian terkait dengan verifikasi data, apakah benar data ini? Data ini adalah benar dan bukan hoax, tetapi ada syaratnya. Menanggapi berbagai spekulasi, PT Taspen secara konsisten mengomunikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan pensiunan adalah bagian dari komitmen perusahaan dan pemerintah. Dalam berbagai rilis resminya, PT Taspen menyatakan bahwa perbaikan sistem dan penguatan dana pensiun nasional memang menjadi fokus utama. Namun, penting untuk dicatat bahwa besaran 75 juta bukanlah nilai flat yang diterima semua orang. Besaran manfaat THT yang diterima setiap peserta akan berbeda-beda, tergantung pada masa kerja dan nomor urut pensiun masing-masing. Demikian penekanan yang sering disampaikan dalam sosialisasi Taspen. Jumlahnya sangat bergantung pada status, masa pengabdian, dan kelengkapan dokumen masing-masing individu. Ada beberapa penyebab kegagalan cair dan cara menghindarinya. Nah, meskipun potensinya besar, banyak pensiunan mengalami kendala yang menyebabkan dana tidak cair atau jumlahnya berkurang. Nah, kalau kita lihat beberapa penyebab utama kegagalan pencairan dan cara menghindarinya. Yang pertama adalah keterlambatan pengurusan SK pensiun. Penyebab utama keterlambatan pengurusan SK pensiun adalah proses administrasi yang lambat di instansi asal dapat menunda pencairan. Kemudian penyebab keduanya adalah data tidak valid dan masalah rekening bank. Belum memiliki rekening di Bank Mitra Bayar Taspen atau rekening sudah tidak aktif, serta adanya data ganda atau ketidaksesuaian data di database Taspen. Kemudian pinjaman aktif. Penyebab lainnya kegagalan pencairan adalah masih memiliki pinjaman yang belum lunas, terutama di koperasi yang berafiliasi dengan instansi. Lantas bagaimana cara menghindarinya? Yaitu yang pertama, para pensiunan harus proaktif mengurus SK pensiun, verifikasi data Taspen, siapkan rekening bank, lakukan autentikasi, dan selesaikan kewajiban. Nah, lantas beberapa kesimpulan yang perlu kita ketahui terkait dengan pesangon pensiun ini adalah potensi pesangon pensiunan ASN tahun 2025 yang bisa mencapai puluhan juta rupiah adalah nyata dan terverifikasi. Namun, bersifat kondisional dan tidak pasti. Angka tersebut merupakan akumulasi maksimal bagi ASN dengan kriteria tertentu. Kunci untuk mendapatkan hak secara penuh dan tepat waktu adalah persiapan administrasi yang matang dan proaktif dari calon pensiunan itu sendiri. Nah, itulah kesimpulan dari video kita kali ini. Terima kasih, nantikan kabar selanjutnya dan informasi terbaru lainnya.